Ya, Assalamualaikum Bu Kuning. Waalaikumsalam Bu Suwati. Apa kabar? Baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, eh, kesempatan ini kita coaching ya Bu ya, Bu Kuning. Iya Bu, siap Bu. Ya, untuk coaching hari ini eh, tujuan tujuan dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini apa Bu Kuning? Ini Bu, saya kepengen meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas Bu. Iya, tujuan coaching kali ini adalah Mengelola kelas yang efektif dan nyaman. meningkatkan keterampilan Pengelolaan kelas. pengelolaan kelas ya. Oke, berarti untuk selama ini kira-kira kalau ada nilai 1 sampai 10 ya Bu ya, pengelolaan kelas yang Ya, Ibu lakukan itu ada pada nilai berapa Bu? Karena di sini saya coaching sama Ibu itu tujuannya adalah meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas di jam-jam siang. Maka kalau boleh diberikan nilai dengan skala 1 sampai 10 di jam siang saya itu terkait dengan pengelolaan kelas di 80 Bu, masih ya 78. Tapi kalau di jam pagi saya berani Bu di 80. Bahkan 80 lebih saya berani. Nah, di jam siang itu yang saya merasa kompetensinya kurang. Ya, berarti pada jam-jam siang itu Ibu merasa bahwa pengelolaan kelas yang Ibu lakukan kurang efektif ya. Iya. Kira-kira Bu, kenapa tidak efektif ya? Kita di SMA itu kan pembelajaran mulai dari pukul 7 sampai pukul 15.30 ya Bu, sampai setengah 4. Nah, jam 8, 9, 10 itu kan dimulai kurang lebih pukul 2 ya Bu. Nah, di jam-jam tersebut itu saya kesulitan di dalam mengelola peserta didik karena di kelas yang saya ampu di jam siang itu mereka itu motivasinya kurang Bu. Jadi sudah mager, sudah males belajar, sudah ogah-ogahan, antuk dan sebagainya Bu. Berarti kalau boleh saya simpulkan untuk di jam siang murid-murid Ibu itu motivasi belajarnya kurang ya? Iya Bu. Mereka itu malas-malasan gitu loh Bu kalau udah siang itu. Meskipun di pagi hari mereka itu semangat, tapi ketika sudah siang itu gadgetnya dikeluarkan, kemudian kepalanya sudah ditaruh aja di meja, ada yang sudah nggak pakai sepatu, alasannya karena habis sholat. Terus kalau pembelajaran gitu udah Bu, jangan pengerjakan ya Bu, udah kayak gitu berpesan macam-macam. Pokoknya saya itu di dalam saya melakukan pengelolaan kelas di jam siang gitu loh Bu. Cara yang efektif itu belum saya temukan. Kalau selama ini Bu, tadi kan motivasi siswa atau murid Ibu yang menurun untuk di jam-jam siang ya. Selama ini apa yang sudah Bu Kuning lakukan untuk memotivasi siswa agar kelas kondusif?
Yang sudah saya lakukan ya Bu, mulai dari saya itu mencari model pembelajaran yang saya anggap nanti dapat membuat mereka lebih bersemangat. Misalnya dengan ini Bu, menerapkan aplikasi permainan-permainan gitu. Wishlistnya itu saya kasih buat seru-seruan. Kemudian media pembelajaran saya juga saya buat dengan permainan ular tangga Bu. Saya kan punya banner ular tangga yang 2,5 meter kali 2,5 meter lah, 5 berarti luasnya 5 meter toh Bu. Itu untuk biar membuat mereka itu bersemangat gitu. Saat itu mereka bersemangat ya, wah seru gitu kan dengan permainan ular tangga gitu. Tapi ya pertemuan berikutnya masa ya saya pakai ular tangga lagi gitu loh Bu. Saya kan harus mencari cara lagi agar mereka semangat. Kemudian saya ajak mereka pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas di sini saya kadang di gazebo Bu, atau di deket-deket, kalau sekolah kami kan luas, di bawah pohon kayak gitu saya mencobanya. Meskipun kadang ini kan sambil mengerjakan LKPD di luar, misalnya sambil diskusi gitu ya Bu, saya kan membimbing per kelompok gitu ya, meskipun ya kadang nggak efektif saya merasanya. Maksudnya saya bimbing kelompok yang ini gitu, kelompok yang sana udah utak-utik main apa gitu misalnya, kayak gitu. Tapi mungkin pembelajaran di luar kelas dengan diskusi di lingkungan sekitar sekolah itu membuat mereka mungkin lebih fresh dibandingkan harus terkungkung di dalam kelas dengan suasana yang panas kayak gitu. Kemudian apalagi ya Bu, yang jelas yang sudah saya upayakan dan hasilnya cukup lumayan membuat mereka jadi lebih bersemangat untuk belajar lagi, yaitu Bu, dengan bermain, dengan pembelajaran di luar kelas itu Bu. Oh ya, ya bagus. Berarti selama ini untuk mengatasi motivasi siswa yang turun gitu ya di jam-jam siang, Ibu Bu Kuning sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran dengan berbagai model dan berbagai media yang menarik untuk siswa Ibu gitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira Bu, ini tadi kan Ibu sudah banyak ya melakukan inovasi-inovasi dengan model dan media pembelajaran yang variatif gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan, tadi media dan model pembelajaran yang variatif yang Ibu Kuning terapkan itu membuat siswa Ibu kemudian menjadi termotivasi kembali kan Ibu? Begitu Bu Kuning? Iya. Ya. Iya, hanya belum efektif Bu. Kenapa? Ya itu tadi, saya kan harus setiap pertemuan di jam siang harus memutar otak untuk mencari pembelajaran yang inovatif Bu. Oh begitu ya. Berarti harus lebih banyak membuat inovasi gitu ya Bu Kuning? Iya. Kira-kira kalau Bu Kuning harus membuat banyak inovasi itu kendalanya apa Bu? Kalau saya kan tadi bilang sama Ibu ya, saya rencananya mau mencari metode strategi pembelajaran yang inovatif gitu kan. Kendalanya tentunya kan persiapan yang matang, kemudian saya harus selalu memperbarui inovasi yang saya terapkan agar mereka kan juga tidak bosan kan Bu gitu. Nah, kendalanya yaitu tadi, saya harus membutuhkan banyak waktu toh Bu. Harus banyak literasi juga, yang kadang saya juga mager dan males gitu.
atau mencari referensi-referensi yang terapkan kayak gitu. Hanya waktunya yang saya terkadang ini ya Bu, terkadang sulit untuk kemudian saya fokus untuk ini apa namanya mencari ide-ide baru itu tadi. Ya. Jadi kendala yang Bu Kuning hadapi untuk lebih banyak membuat metode pembelajaran yang inovatif dan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif itu kendalanya ada di waktu dan harus banyak membaca gitu ya. Iya. Kira-kira untuk kendala waktu itu bisa diatasi tidak Bu? Kalau kendala waktu mungkin harus ini sih Bu, kalau saya harus kolaborasi dengan teman Bu, kolaborasi dengan teman sejauh bisa efektif dalam mencari ide. Jadi misalnya dengan diskusi gitu kan, misalnya waktunya cari waktu di sela-sela waktu kita diskusi dengan teman gitu kan jadi lebih enteng ya Bu memikirkannya gitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Mungkin kan kalau sendiri membutuhkan waktu 1 hari misalnya, tapi kan kalau dengan berdiskusi dengan teman mungkin kan bisa ya setengah 2 pikiran misalnya, atau ada teman yang bisa diajak diskusi gitu Bu. Itu sih Bu kalau sampai saat ini yang ada di rencana saya, yaitu kolaborasi dengan teman untuk mencari ide-ide pembelajaran yang inovatif. Bagus Bu, berarti tadi jalan keluar untuk kendala waktu sudah ada ya Bu Kuning ya. Kalau kendala literasi Bu, harus banyak baca, itu jalan keluarnya seperti apa yang sudah Ibu coba? Ya kalau yang literasi ya ini sih Bu, tetap mencari sumber referensi dan diskusi juga dengan teman. Siapa tahu teman saya yang muda-muda, yang jauh lebih muda dari saya, itu kan mereka biasanya punya referensi-referensi yang bisa untuk kita saling ini kita aplikasikan di pembelajaran kita gitu. Jadi tidak harus dari sumber yang harus kita baca kan Bu, bisa dari diskusi dengan teman, kayak gini gimana sih caranya gitu misalnya. Ya bagus Bu, berarti sebetulnya Bu Kuning sudah kalau boleh saya simpulkan, Bu Kuning itu sudah mempunyai jalan keluar dari kendala-kendala atau masalah yang Bu Kuning hadapi ya. Dengan tadi kolaborasi dengan teman dan diskusi dengan teman untuk membuat strategi dan metode pembelajaran inovatif ya. Nah sekarang Bu, apa komitmen Ibu Kuning untuk bisa mengelola waktu dan lebih banyak mencari sumber literasi itu Bu? Kalau saat ini saya punya komitmen bahwa ini rencana saya ini tetap harus saya laksanakan. Paling tidak semester depan itu saya sudah punya solusi untuk pembelajaran saya di siang hari itu harus seperti apa. Karena di 1 semester yang ini saya sudah kewalahan gitu loh Bu dengan jam siang. Maka harus sudah ada solusi daripada kegalauan dan kegundahan saya ini. Gitu Bu. Ya bagus sekali Bu Kuning. Berarti masalah Bu Kuning ini sudah ada solusinya ya Bu ya.